Bukan Prabowo yang dijegal, tapi AHY dan HT. Dalam beberapa berita, Fadlizon mengungkap bahwa presidensial threshold 20-25% ini menjadi calonan presiden 2019. Sepertinya pikir Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR termakan oleh artikel yang WO ini berkuat dan mengakamah konstitusi. Mari kita bongkar runut perkembangan presidensial threshold. Sistem ini sebenarnya sudah ada sejak 2009. Bahkan sistem tersebut dipakai pada 2014. Sehingga diprediksi sistem tersebut akan disahkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Sebanyak apapun uji materi, jika alasannya tetap sama, maka Mahkamah Konstitusi kembali menolak penolakan dari sejumlah partai yang walk out. Lalu apakah pada tahun 2014 Prabowo dijegal? Jawabannya tidak. Prabowo berpasangan dengan Hatta pada tahun 2014. Pada tahun tersebut koalisi Prabowo-Hatta termasuk koalisi yang gemuk. Akan tetapi Prabowo-Hatta tetap kalah. Bercermin pada peta politik saat ini, partai pendukung pemerintah terlihat solid. Dengan catatan, Partai Amanat Nasional ini dicoret dari koalisi pemerintahan. Yakni ada P3, PKB, PD, Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem. Keadaan ini berbalik tahun 2014. Hal ini yang ditakutkan oleh partai pendukung pemerintah yang akan pecah. Hal yang sangat mungkin pecah adalah Partai Golkar. Namun, partai berlambang beringin ini sudah menentukan sikap untuk mendukung Jokowi maju pada Pilpres 2019. Di sisi lain, catatan ini harus diwaspadai. Partai Golkar mungkin akan meminta jabatan sebagai wakil presiden 2019. Sedangkan partai oposisi pemerintah terhitung hanya 3, yaitu PKS, PAN, dan Partai Gerindra. Sebenarnya Prabowo masih bisa mencalonkan diri untuk Pilpres 2019. Yang harus ditekankan adalah ketikanya setuju untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden. Bagaimana perhitungannya? Pada pemilu 2014, suara PAN sebesar 7,59%. Lalu PKS memiliki suara 6,79%. Terakhir Partai Gerindra memiliki suara 11,81%. Jika di total jumlahnya sudah melebihi 25%, yaitu 26,9%. 26,19% maksud saya. Kalau hanya Partai Gerindra dan PKS, memang jumlahnya tak akan mencukupi 25%. Sehingga sebaiknya ketiga partai tersebut harus mempertahankan kekompakan hingga 2019 mendatang. Serta harus mencari calon wakil presiden 2019. Bagaimana dengan Partai Demokrat? Partai ini masih tetap abu-abu. Masih belum bisa menentukan pilihan. Melihat jumlah suara pada tahun 2014, partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya memiliki 10,19%. Sedikitnya partai ini harus mencari sedikitnya 3 partai dengan suara kecil di kubu pendukung pemerintah. Pembahasan sistem presidensial threshold ini sebenarnya bukan Prabowo yang dijegal, namun pencalonan presiden dari Partai Demokrat. Saat ini Partai Demokrat hanya memiliki sosok Agus Yudhoyono. Seperti yang diketahui, Partai Demokrat ini telah memiliki safari politik
ke berbagai daerah untuk memperkenalkan AHY. Melihat hal tersebut, mau tidak mau, Partai Demokrat ini hari berlabuh ke kubu oposisi. Pil pahit seharusnya adalah Partai Demokrat tidak harus ikut campur dalam Pilpres 2019, baik itu pada presiden atau wakil presiden. Di sisi lain, citra Partai Demokrat ini sedikit menurun dengan banyaknya kasus korupsi dan sejumlah proyek mangkrak pada kepemimpinan SBY 10 tahun silam. Baiknya, Partai Demokrat ini harus memperbaiki citra dirinya sendiri. Masa emas 10 tahun Partai Demokrat menjadi masa pertaruhan juga. Selain itu, Partai Demokrat, partai politik lainnya yang tidak mencalonkan diri presiden adalah Partai Perindo. Ya, ketua Partai Perindo ini harus menunggu lebih daripada 10 tahun untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Tahun 2014 Partai Perindo ini gagal duet dengan Wiranto. Tahun 2019 kembali gagal mencalonkan diri. Sungguh ironi nasib partai ini. Minimalnya Partai Perindo membutuhkan waktu 15 tahun untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Menunggu tahun 2024 Haritanu sudah berumur 57 tahun. Bersabar, mungkin ini adalah kata yang sangat baik untuk kedua partai tersebut. Memperbaiki citra diri di masyarakat adalah langkah yang paling konkret bagi keduanya, AHY dan Haritanu. Sebaiknya bisa belajar politik dan ilmu pemerintahan sebelum akhirnya menjabat di pemerintahan. Perkara menjadi presiden atau wakil presiden bukan masalah kemenangan politik saja, melainkan adalah masalah lainnya, terutama adalah mengentaskan kemiskinan. Demikian ditulis oleh Nurdiani Latifah. Terima kasih.